Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membuat implementasi Arduino berdasarkan rangkaian yang sudah pernah dibuat sebelumnya dalam aplikasi Proteus. Tapi kali ini kita akan membuatnya dalam rangkaian asli secara fisik. Percobaan pertama yaitu running LED, di mana kita akan menjalankan 4 buah LED yang menyala secara bergantian. Nah, pertama, mari kita rangkai setiap komponen yang ada ke dalam breadboard. Berikut adalah bentuk dari rangkaian LED yang akan kita buat. Terdapat 4 buah LED berwarna merah, di mana tiap LED-nya dihubungkan dengan resistor sebesar 220 ohm. Nah, dari LED ini, ujung dari resistor ini akan kita hubungkan ke port yang ada di Arduino. Di sini saya menggunakan port 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pada ujung LED-nya yang sebelahnya kita akan menghubungkan semuanya dan secara seri dan dihubungkan ke ground yang ada di Arduino. Selanjutnya, rangkaian ini akan kita jalankan dengan menggunakan kode program yang ada di Arduino yang ada di laptop, menggunakan kode programnya. Apakah portnya sudah aktif, port yang dapat digunakan pada Arduino ini? Kalau sudah, kita akan memverifikasi kode programnya. Selesai diverifikasi, lanjut untuk mengupload. Nah, di sini upload sudah selesai dilakukan. Setelah kode programnya berhasil diupload, maka tampak hasilnya sesuai dengan pekerjaan yang sudah dirangkai sebelumnya. Lampu LED akan menyala secara bergantian dari LED 1 ke LED 2 ke LED 3 dan ke LED 4 dengan jarak waktu masing-masing 1 sekon. Pada rangkaian tampak bahwa setiap lampu berhasil dijalankan. Dengan begini, dapat kita simpulkan bahwa percobaan pertama running LED berhasil dilaksanakan. Masuk ke percobaan kedua, yaitu traffic lights. Mari kita merangkai setiap komponennya. Berikut adalah rangkaian traffic lights. Cara pemasangannya masih sama seperti pada percobaan running LED. Bedanya yaitu LED-nya kita cabut 3 dan kita ganti dengan warna kuning dan hijau sebagai tambahan. Kemudian setiap port masih dihubungkan sama, setiap LED dihubungkan pada port 2, 3, dan 4. Dan pada ujung LED yang satunya lagi dihubungkan ke ground. Kemudian kita akan masuk ke kode program pada Arduino. Masuk ke kode program Arduino-nya. Berikut adalah kode program yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kita akan verifikasi. Selesai diverifikasi, selanjutnya kita akan menguploadnya. Berhasil mengupload, kita akan melihat hasilnya pada rangkaiannya. Berikut adalah hasil rangkaian setelah selesai diupload. Tampak bahwa lampu sudah menyala secara bergantian, di mana merah akan hidup selama 2 detik, kuning 1 detik, dan kemudian hijau 1 detik, dan kemudian akan selalu berputar berulang-ulang. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa percobaan kedua traffic light berhasil dilakukan. Percobaan ketiga yaitu saklar, untuk menghidupkan LED menggunakan sebuah button yang memiliki daya sebesar 5 volt. Mari kita langsung ke rangkaiannya.
Berikut adalah rangkaian menyalakan LED menggunakan push button. Kita menggunakan rangkaian pull down pada rangkaian ini karena seperti kita lihat di sini bahwa kita menggunakan input sebesar 5 volt yang dialirkan melalui Arduino masuk ke push button, sehingga ketika buttonnya ditekan, tegangan akan mengalir menuju Arduino. Kemudian dari sini akan ditransfer melalui jumper pada port 3 dialirkan ke resistor LED sehingga LED-nya menyala. Tetapi ketika push button dilepas, maka LED tersebut akan mati dan tegangan sebesar 5 volt itu akan jadi mengambang. Karena itulah dilakukan rangkaian pull down dengan menambahkan sebuah resistor di sini sebesar 10 kilo ohm, sehingga ketika push buttonnya dilepas, maka tegangan yang dialirkan sebesar 5 volt itu akan menuju masuk ke ground sehingga tidak ada energi yang terbuang. Selanjutnya kita akan masuk ke kode program pada Arduino untuk membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Masuk ke kode program. Di sini sudah terdapat program yang sudah dibuat. Seperti pada rangkaian, kita memasukkan LED pada port 3 dan button pada port 5. Selanjutnya kita akan verifikasi. Selesai, kemudian kita upload. Selesai diupload, kita akan melihat hasilnya pada rangkaiannya. Dan beginilah hasil dari program yang sudah kita buat. Kita akan coba dengan menekan push buttonnya, LED akan menyala, dan ketika sudah dilepas, LED akan mati. Dengan begini, maka program yang kita susun menggunakan teori pull down itu telah benar dan berhasil untuk diimplementasikan. Sehingga dengan begini bisa kita simpulkan bahwa percobaan ketiga dengan menggunakan saklar berhasil dilakukan. Masuk ke percobaan keempat, yaitu percobaan untuk mengukur suhu dan kelembapan menggunakan suatu sensor DHT11. Di sini kita akan membuat sebuah program yang akan menghidupkan LED ketika sensor mengukur suhu berada di atas 30 derajat Celcius. Kita akan masuk ke rangkaiannya. Berikut adalah rangkaian yang kita gunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Di sini kita menggunakan suatu sensor DHT11 yang memiliki 3 port. Yang pertama itu ada positif yang akan kita hubungkan sebagai input ke tegangan sebesar 5 volt. Kemudian outputnya akan kita hubungkan ke Arduino sebagai input dari sensornya. Kemudian port negatif yang akan kita hubungkan ke ground. Di sini kita akan membuat suatu program yang akan menghidupkan LED yang ada di sini ketika sensor mengukur suhu yang berada di atas 30 derajat Celcius. Kita akan masuk ke programnya. Masuk ke kode programnya. Ini adalah kode program yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan beberapa library yang sudah di-download dan sudah diinstal sebelumnya sehingga siap untuk digunakan. Dari sini kita tinggal memverify-nya. Kemudian setelah selesai, kita akan menguploadnya. Selesai mengupload, kita akan melihat hasilnya kembali pada rangkaian. Setelah berhasil mengupload, kita akan membuka serial monitor untuk melihat kelembapan dan suhu. Di sini bisa kita lihat bahwa kelembapan ruangan ini saat ini sebesar 69 dengan suhu sebesar 27,7 derajat Celcius. Kemudian kita akan mencoba sensor DHT11 kepada rangkaian yang kita buat.
Di sini saya sudah menyiapkan lilin. Kemudian saya akan mendekatkan sensornya ke lilin. Bisa kita lihat bahwa suhu yang ditampilkan pada layar juga sudah naik. Saat ini posisi suhu sudah sebesar 28,5 derajat Celcius dan terus naik. Ketika suhunya sudah lebih besar dari 30 derajat Celcius, maka lampu akan hidup. Saat ini kondisi lampu masih mati. Suhu sekarang sudah sebesar 29, derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat bahwa lampu sudah menyala dengan suhu yang sudah ditampilkan sebesar 31 derajat Celcius. Dengan begini, maka program yang sudah kita buat berhasil dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa percobaan keempat berhasil dilaksanakan. Demikianlah semua percobaan pada modul 3 praktikum interaksi manusia-mesin berhasil dilakukan. Dan semua program dan rangkaian yang disusun berjalan dengan lancar. Sampai sini video saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih.